Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perspektif akuntansi di rumah sakit untuk memenuhi tugas dasar akuntansi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanang Aris Setiawan, NIM 2021 53073, Prodi Sistem Informasi kelas B. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan berupa pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan tindakan diagnosis lainnya yang diperlukan oleh setiap pasien dalam batas kemampuan teknologi dan fasilitas yang disediakan rumah sakit. Selain itu, rumah sakit memberikan jasa konsultasi yang memberikan informasi dan nasihat kepada pasien. Dan rumah sakit dalam menjalankan kegiatan operasional dan investasi tidak terlepas dari biaya. Di sini saya akan menjelaskan perspektif akuntansi di rumah sakit. Yang pertama, akuntansi dana di rumah sakit. Dan yang kedua, laporan keuangan di rumah sakit. Dan yang ketiga, manfaat akuntansi di rumah sakit. Akuntansi dana di rumah sakit. Yang pertama, aplikasi akuntansi dana juga dapat dilihat pada praktik akuntansi di rumah sakit. Namun, didasari bahwa tidak semua rumah sakit merupakan organisasi nirlaba. Dan dalam pengelolaan rumah sakit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rumah sakit swasta yang dikelola. Dalam hal ini pelaksanaan pengembangannya akuntansi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya pada pernyataan nomor 117 tentang pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Dan yang kedua, rumah sakit pemerintah yang dikelola. Dalam hal ini akuntansi penggunaannya berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, dalam akuntansi dana di rumah sakit menyajikan laporan informasi keuangan, memerlukan pembentukan dana yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama, dana tidak terbatas. Dana tidak terbatas yaitu dana yang tidak dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua, dana dibatasi. Dana yang dibatasi yaitu dana yang dibatasi untuk tujuan tertentu yang biasanya muncul karena permintaan dari pihak luar yang memberikan sumbangan. Yang ketiga, berdasarkan PSAK 45, akuntansi rumah sakit didasarkan pada sistem pendanaan. Hanya dana tunggal, namun aset bersih rumah sakit dikategorikan 3 jenis. Yang pertama, dana tidak terbatas. Yang kedua, dana terikat sementara. Maksud dari dana terikat sementara yaitu dana dengan batasan sementara. Dan yang ketiga, dana terikat permanen. Maksud dari dana terikat permanen yaitu dana dengan batasan tetap. Dan selanjutnya, laporan keuangan di rumah sakit. Dalam laporan keuangan di rumah sakit terdapat 4 laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi, yaitu yang pertama, neraca. Neraca sendiri terdiri dari 2, yaitu yang pertama aset dan hutang, dan yang kedua aktiva bersih. Neraca di suatu rumah sakit tidak memiliki perbedaan yang mendasar, baik isi maupun proses penyusunannya dari sudut ilmu akuntansi dibandingkan dengan neraca perusahaan yang sering kita kenal di bidang komersial.
Dan yang kedua, laporan operasi. Laporan operasi untuk rumah sakit, hasil operasi mereka dilaporkan dalam operasi. Laporan ini mencakup pendapatan, pengeluaran, laba rugi, dan transaksi lain yang mempengaruhi saldo dana selama periode tersebut. Dalam laporan operasional rumah sakit selama periode berjalan, indikator kinerja ini harus mencakup laba dan rugi operasi selama periode tersebut serta laba langsung yang diperoleh selama operasi. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva bersih. Laporan ini menyajikan perubahan 3 kategori aset bersih yang tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Dan yang keempat, laporan arus kas. Format laporan ini mirip dengan yang digunakan untuk entitas komersial. Laporan arus kas terdiri dari aktiva operasional, kegiatan penanaman modal, dan kegiatan pendanaan. Selanjutnya, manfaat akuntansi di rumah sakit. Fungsi utama akuntansi di rumah sakit adalah sebagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam pemecahan masalah dan perencanaan masalah dalam pengembangan yang sukses di rumah sakit. Sistem akuntansi di rumah sakit bertujuan untuk memberikan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya keuangan rumah sakit. Dari yang saya paparkan di atas, terdapat kesimpulan, yaitu kebutuhan dan manfaat akuntansi di era modern ini tidak diragukan lagi. Bahkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang apapun pasti membutuhkan jasa orang-orang yang dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi pada kegiatan yang sesuai dengan bidangnya. Sistem akuntansi rumah sakit bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk keberhasilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Apalagi sekarang rumah sakit telah ditetapkan sebagai badan layanan umum yang penerimaannya harus disetorkan kepada negara melalui kantor perbendaharaan negara. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.